Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topik yang kita bahas kali ini adalah asam dan basa. Asam dan basa ini erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bicara tentang asam, mungkin kita pernah memakan jeruk dengan segala macam jenisnya, termasuk juga jeruk limau yang biasa kita gunakan untuk memasak. Bagaimana rasanya? Nah, rasanya itu adalah manis dicampur dengan asam atau masam. Demikian juga dengan contoh yang lainnya. Contoh yang lain adalah apel misalnya. Itu juga mengandung asam. Selanjutnya, tomat. Nah, ini juga mengandung asam. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lainnya. Ya. Masuk juga cuka misalnya. Atau pada semut kita mengenal asam format. Mungkin secara tidak sengaja ada yang pernah mencicipi asam format. Selanjutnya, kalau bicara tentang basa, ini juga banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari. Basa itu kalau tercicipi rasanya pahit. Dan biasanya banyak makanan-makanan dari yang kita makan itu mengandung rasa pahit. Pahit itu sendiri itu adalah merupakan ciri dari basa. Apa ciri yang lain? Biasanya adalah licin. Nah, itu adalah ciri dari basa. Contohnya basa adalah pembersih lantai. Itu mengandung basa. Kapur sirih misalnya, ini juga mengandung basa. Abu gosok misalnya juga mengandung basa. Karena basa biasanya bisa melarutkan lemak, sehingga abu gosok sering digunakan untuk mencuci piring. Nah, berikutnya nanti kita akan bahas apa sih yang membedakan antara asam dan basa. Apa ciri-ciri yang bisa kita lihat dari asam dan basa. Selanjutnya adalah teori asam basa. Ada beberapa teori yang kita gunakan. Yang pertama adalah teori Arrhenius. Dalam teori ini, senyawa itu harus dilarutkan dalam air. Jadi di sini yang berbeda itu adalah pelarutnya itu harus air. Nah, apa itu asam? Asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Jadi kalau bicara tentang asam adalah senyawa yang apabila dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Contoh HCl. Nanti dia akan menghasilkan H3O plus tambah Cl-. Atau kalau reaksinya seperti biasa, HCl itu terurai menjadi H plus dan Cl-. Itu adalah asam. Kita tekankan kembali lagi di sini bahwa pada teori Arrhenius itu pelarutnya adalah air. Artinya adalah kalau bukan air, maka kita tidak bisa menentukan asam atau basanya.
Selanjutnya tentu adalah basa. Nah, dalam basa juga demikian, pelarutnya juga air. Basa adalah jika suatu senyawa dilarutkan dalam air menghasilkan ion OH-. Jadi kata kuncinya di sini harus dalam air. Contohnya di sini adalah NaOH, larutan NaOH yang sudah dilarutkan dalam air nanti akan turun menjadi ion Na+ dan ion OH-. Contoh yang lain, PaOH 2 kali turun menjadi Pa2+ tambah 2OH-. Ini adalah merupakan basa. Yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Kalau sebelumnya bicara tentang asam dan basa, pada teori Arrhenius pelarutnya adalah air. Tentunya senyawa-senyawa tertentu yang tidak dapat larut dalam air tetapi larut dalam pelarut lain, misalnya benzen atau pelarut yang lainnya, maka senyawa tersebut tidak bisa digolongkan sebagai asam atau basa. Maka dari itu, pada teori ini asam dan basa tidak berdasarkan kelarutannya dalam air. Apa yang dimaksud dengan asam? Asam dan basa menurut teori ini adalah berdasarkan pada proton. Di mana asam itu adalah zat yang memberikan proton pada zat lain. Sedangkan basa adalah sebaliknya, zat yang dapat menerima proton dari zat lain. Menerima proton istilahnya disebut dengan aseptor proton, sedangkan memberikan proton atau disebut juga dengan donor proton. Contoh, kita lihat di sini, ini ada H, ini ada NH3. Ulangi, ini adalah HCl dan ini ada NH3. Kita perhatikan di sini, tentu kalau NH3 punya pasangan elektron bebas, maka HCl mampu untuk memberikan ion H+-nya pada NH3, sedangkan NH3 dapat menerima proton. Jadi sehingga di sini yang terbentuk itu tentu adalah NH4+ ditambah dengan Cl-. Dengan demikian berarti HCl ini adalah sebagai asam, sedangkan NH3 adalah basa. Tolong diperhatikan sekali lagi bahwa kenapa HCl disebut sebagai asam? Karena dia memberikan proton pada NH3. Kenapa NH3 disebut sebagai basa? Karena dia menerima proton. Tolong berhati-hati dengan teori yang kedua dan bisa membedakan dengan teori yang selanjutnya. Contoh yang lain misalnya, H2O. Nah, di sini nanti juga sama, ya. H+ diberikan pada air sehingga dia membentuk H3O+ dan tentu adalah Cl- sebagai sisanya. HCl ini adalah sebagai asam karena dia memberikan proton, sedangkan H2O adalah sebagai basa
karena dia menerima proton. Kita lihat reaksinya secara umum. Ha ini adalah B. Tadi ini adalah berupa asam. Ini adalah basa. Maka ketika asam melepaskan H+ pada B, maka tentu sisanya adalah A-. Maka dikatakan bahwa A- itu adalah basa konjugasinya. Sedangkan basa setelah menerima proton, maka dia akan menjadi BH+. Dan ini akan menjadi asam konjugasi. Kita lihat contoh. NH3 tambah H2O. Nah, H2O dapat melepaskan proton kepada NH3 sehingga dia akan membentuk NH4+. Sisanya tentu adalah berupa OH-. Kalau dia melepaskan sebuah H+, maka ini adalah asam. Sedangkan NH3 menerima proton tadi atau menerima H+, maka ini sebagai basa. Nah, NH4 ini sebagai apa? Kita lihat, NH3 menerima sebuah proton, maka ini disebut sebagai asam konjugasi. Sedangkan OH- karena dia melepaskan proton, maka disebut sebagai basa konjugasi. Nah, untuk senyawa-senyawa yang seperti ini, yang termasuk kepada asam lemah, biasanya tanah panahnya adalah bolak-balik, karena dia berada pada kesetimbangan. Jadi kalau kita perhatikan, berarti NH3 menjadi NH4+, ya berarti dari basa menjadi asam konjugasi. Sedangkan yang satu lagi dari H2O menjadi H-, berarti asam basa konjugasi. Ini adalah pasangannya, ya, dari basa menjadi asam konjugasi, ini pasangannya, sedangkan asam menjadi basa konjugasinya. Contoh yang lain, asam nitrit ditambah dengan air, maka hasilnya nanti adalah jadi di sini ini adalah asam nitrit, dia memberikan proton pada air sehingga ini disebut sebagai asam. Setelah dia melepaskan proton, berarti sisanya nanti adalah NO2- dan ini berarti basa konjugasinya. Sedangkan air karena dia menerima proton di sini, maka ini sebagai basa. Setelah dia menerima proton, maka dia akan membentuk H3O+. Ini adalah merupakan asam konjugasinya. Nah, kita lihat sekarang. Apa yang kita lihat sekarang? Bahwa air itu bisa bertindak sebagai asam dan air juga bisa bertindak sebagai basa. Tergantung dia reaksinya dengan senyawa apa. Dengan demikian, asam itu adalah yang memberikan proton seperti ini, sedangkan yang basa adalah yang menerima proton. Yang ketiga adalah teori Lewis. Apa itu asam? Asam adalah spesies yang dapat menerima pasangan elektron bebas
dari spesies lain. Sedangkan basa adalah spesies yang dapat mendonor pasangan elektron bebas kepada spesies lain. Apa itu spesies? Itu zat yang terlibat dalam persamaan reaksi. Bisa berupa atom ataupun molekul. Kita lihat contoh. Ini H2O, ini NH3. Pusat kita adalah di sini sekarang, bukan pada H2O. Karena yang kita perhatikan sekarang adalah apakah dia menerima pasangan elektron atau memberikan pasangan elektron. NH3 memiliki pasangan elektron bebas. Sehingga nanti inilah yang akan digunakan untuk berkaitan dengan H. Sehingga dia akan membentuk NH4+. Karena dia memberikan pasangan elektron atau menyediakan pasangan elektron, maka ini disebut sebagai basa. Tentunya H2O ini akan bertindak sebagai asam. Tentu ditambah dengan OH-. Jadi kalau kita perhatikan di sini, perhatian kita tertuju pada apakah dia akan memberikan pasangan elektronnya, di sini contohnya NH3, atau dia menerima pasangan elektron. Jadi kalau kita lihat perbedaan dengan teori yang sebelumnya, yaitu pada teori Bronsted dan Lowry, maka perbedaannya itu adalah kalau pada teori Bronsted-Lowry itu adalah titik tolaknya pada apakah dia akan memberikan proton atau menerima proton. Seperti dari sini, asam atau basanya. Sementara kalau untuk teori Lewis ini, apakah dia akan menerima pasangan elektron atau menyediakan pasangan elektron. Jadi sudut pandangnya berbeda. Contoh lain, di sini adalah Bf3, ini adalah NH3. Nah, N di sini memiliki pasangan elektron bebas. Nah, ini akan dia berikan pada F. Sehingga dengan demikian, NH3 ini adalah sebagai basa. Sedangkan Bf3 ini adalah sebagai asam. Sehingga nanti hasilnya adalah jadi kalau kita perhatikan di sini, berarti N menyediakan pasangan elektron, berarti dia bertindak sebagai basa. Sedangkan B menerima pasangan elektron ini, sehingga dia bertindak sebagai asam. Indikator asam basa. Indikator asam basa adalah zat yang berbeda warna jika berada dalam kondisi asam atau basa. Ada dua jenis indikator. Yang pertama adalah kertas lakmus. Yang kedua adalah larutan indikator. Yang pertama yang kita bahas, kertas lakmus. Kertas lakmus itu ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Sekarang kita punya larutan cuka dan air kapur. Kemudian kertas lakmus merah dan lakmus biru. Jika larutan cuka itu dicelupkan lakmus merah, maka warnanya tetap merah. Tetapi air kapur apabila kita taruh lakmus merah, maka dia berubah menjadi biru. Sedangkan sebaliknya, lakmus biru apabila kita taruh di larutan cuka, maka dia berubah menjadi merah. Sedangkan lakmus biru ketika pada air kapur, dia tetap biru. Apa yang bisa kita simpulkan? Kesimpulannya adalah bahwa larutan cuka seperti yang kita tahu itu adalah bersifat asam, sedangkan air kapur itu adalah bersifat basa. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan asam dapat memerahkan lakmus biru dan larutan basa dapat
membirukan lakmus merah. Kalau yang sebelumnya kita bicara tentang kertas lakmus, yang kedua adalah larutan indikator. Larutan indikator nanti juga akan ada dua. Yang pertama adalah indikator buatan, yang kedua adalah indikator alami. Apa itu indikator buatan? Nah, ini ada beberapa macam atau jenis dari indikator buatan. Ini dia berada dalam larutan asam dan ini kalau dia berada pada larutan basa. Dapat kita lihat di sini bahwa secara umum di sini jelas ketika dia berada pada larutan asam dan larutan basa maka warnanya akan berbeda. Contoh, metil merah misalnya. Nah, metil merah apabila dia larutannya adalah larutan asam maka dia warna merah. Tetapi apabila larutannya adalah basa, warna menjadi kuning. Kemudian bromthymol blue atau bromthymol biru. Ya, ini pada larutan asam dia berwarna kuning. Sedangkan pada larutan basa berwarna biru. Contoh yang lain yang sering kita gunakan juga adalah yang paling bawah, phenolphthalein, di mana pada larutan asam dia tidak berwarna, sedangkan pada larutan basa berwarna merah muda. Selanjutnya, setelah tadi contoh dari indikator buatan, nah sekarang ini adalah indikator alami. Indikator alami juga dapat digunakan untuk membedakan larutan asam dan larutan basa. Indikator alami yang bisa digunakan diantaranya adalah kunyit, mahkota kembang sepatu, mahkota bunga mawar, kol merah, dan lain-lainnya. Anda nanti bisa tambahkan sendiri atau coba sendiri. Caranya adalah bahan-bahan tersebut, seperti kunyit tadi, itu dibuat larutannya. Selanjutnya larutan tersebut nanti diteteskan pada larutan asam atau basa. Kemudian baru kita lihat dalam larutan asam dia warnanya seperti apa, kemudian larutan basa nanti warnanya seperti apa. Sehingga nanti bisa disimpulkan perubahannya. Kesetimbangan asam dan basa. Nah, kita bahas dulu tentang kekuatan larutan asam dan larutan basa. Larutan asam dan larutan basa ada yang bisa kita golongkan sebagai asam kuat dan asam lemah. Demikian juga dengan basa. Basa juga kita bisa golongkan menjadi basa kuat dan basa lemah. Secara umum kemampuan terionisasinya larutan pada elektrot lemah dan kuat itu dinyatakan dengan derajat ionisasi, di mana derajat ionisasi yang disimbolkan dengan alfa itu adalah jumlah mol mula-mula dibagi dengan jumlah awal. Biasanya untuk elektrolit kuat alfa berharga 1 atau dia terurai sempurna. Perhitungan konsentrasi H+ dan OH-. Untuk asam kuat dan basa kuat, penghitungan H+ dan OH- itu tergantung pada jumlah ion H+ dan OH-nya. Kalau di sini adalah H+ sama dengan A kali M, di mana A itu adalah valensi asamnya, sedangkan M adalah konsentrasi asamnya. Contoh, hitung jumlah ion dari H+ untuk 0,1 molar HCl. HCl kita uraikan dulu, berarti dia akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Berarti valensinya atau jumlah H+-nya di sini adalah 1. Berarti A-nya sama dengan 1. Sehingga dengan demikian kita bisa menghitung H+-nya sama dengan 1 dikali dengan konsentrasi H+-nya. Kalau di sini jumlahnya adalah 0,1, tentu H+-nya 0,1. Ini juga 0,1. Karena ini adalah merupakan asam kuat dan asam kuat itu terurai sempurna. Jadi dengan demikian berarti H+-nya adalah 1 kali 0,1 sama dengan 0,1 molar. Itu untuk yang HCl. Nah, bagaimana dengan 0,1 molar H2SO4?
Berarti dengan demikian, di sini walaupun konsentrasinya sama, apakah H plusnya sama? Tentu tidak. Kita lihat penyelesaiannya. H2SO4 nanti akan terurai menjadi 2H plus tambah SO4 2-. Kalau ini adalah 0,1, maka tentu H plusnya adalah 2 dikali 0,1. Sedangkan ion sulfatnya tetap 0,1. Maka dengan demikian, berapakah H plusnya? Tentu adalah sama dengan valensinya di sini adalah 2. Ya, ini 2. Berarti 2 dikali dengan 0,1 sama dengan 0,2. Berarti dengan demikian maka H plusnya adalah 0,2 molar. Walaupun dia memiliki konsentrasi yang sama, tetapi karena valensinya berbeda, maka H plusnya juga akan berbeda. Nah, untuk menghitung konsentrasi OH- bisa dihitung dengan mengali B dikali dengan konsentrasinya, di mana B itu adalah valensi basa. Kita lihat contoh 0,1 molar NaOH. NaOH terurai menjadi Na plus OH-. Berarti valensinya di sini adalah 1. Maka dengan demikian jumlah OH- ya. Kalau di sini tentu harganya adalah, kalau ini adalah 0,1, ini tentu juga 0,1, ini juga 0,1. Sehingga dengan demikian OH-nya berharga 1 kali 0,1. Untuk yang kedua, sini 0,2 molar CaOH 2 kali. Jadi kita uraikan dulu. Sinilah CaOH 2 kali terurai menjadi Ca12 tambah H-. Sini juga ini adalah 0,2, tentunya di sini adalah sesuai dengan perbandingan koefisiennya 0,2, sedangkan ini adalah 2 dikali 0,2. Sehingga konsentrasi OH- sama dengan valensinya di sini adalah 2 dikali dengan konsentrasinya 0,2 sama dengan 0,4 molar. Demikian caranya untuk menghitung H+ dan OH-. Di mana di sini kalau untuk asam ataupun basa kuat masing-masing harus dikali dengan valensinya. Tetapan keseimbangan asam lemah. Asam lemah nanti akan turun jadi H+ dan A-. Kalau konsentrasi awalnya ini adalah Ma, maka ini awal, maka nanti akan terurai. Besarnya adalah sebesar alfa kali Ma. Nanti juga akan terbentuk sebesar alfa kali Ma. Dan A- juga alfa kali Ma. Sehingga pada saat kesetimbangan, maka di sini tentu Ma kurang alfa kali Ma. Ini adalah alfa kali Ma. Ini juga alfa kali Ma. Kalau kita menganggap bahwa H+ itu adalah sama dengan alfa kali Ma, kemudian A- juga adalah alfa kali Ma, maka dengan demikian konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi A-. Sehingga dengan demikian kalau kita lihat di sini ya, tentu harga Ka tentu adalah sama dengan alfa kali Ma kita ganti dengan H+, kemudian A- juga kita ganti dengan H+, karena A- sama dengan H+, berarti H+ dibagi dengan, nah kita lihat di sini Ma dikurang alfa kali Ma.
Dengan demikian, di sini kalau Ma sama dengan 1 kurang alfa. Maka dengan demikian, ya, karena alfa itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan 1, maka 1 kurang alfa itu sama dengan 1. Sehingga dengan demikian, berarti karena 1 kurang alfa sama dengan 1, berarti ini sama aja dengan Ma. Sehingga dengan demikian, maka di sini ini dibagi dengan Ma. Dapat kita lihat di sini berarti konsentrasi H plus kuadrat itu sama dengan Ka kali Ma. Dan H plus sama dengan akar Ka kali Ma. Dengan demikian, kalau untuk menghitung H plus dari sebuah asam lemah, berarti kita menghitung dari akar dari Ka-nya dikali dengan Ma, konsentrasi dari asam tersebut. Selanjutnya, kalau kita lihat lebih lanjut, H plus itu sama dengan alfa kali Ma. Sekarang kita rubah. H plus di sini alfa kali Ma. Ini H plus, ini tadi H plus alfa kali Ma. Tentu sama dengan akar Ka kali Ma. Yang ini, ya, sekarang kita kuadratkan, berarti alfa kuadrat Ma kuadrat sama dengan Ka kali Ma. Alfa kuadrat tentu adalah Ka kali Ma dibagi dengan Ma kuadrat. Sehingga dengan demikian, ini Ma per Ma kuadrat, ya. Ini Ma kuadratnya habis. Berarti alfa sama dengan akar dari Ka per Ma. Maka kita bisa lihat, kita bisa menghitung di sini derajat ionisasi sama dengan akar dari Ka per Ma. Sini juga kesimpulan kita bahwa H plus dari sebuah asam lemah itu adalah sama dengan akar dari Ka kali Ma. Hitung konsentrasi ion H plus dalam rautan CH3COOH 0,01 molar dan derajat ionisasinya. Berarti di sini diketahui bahwa Ma sama dengan 0,01 sama dengan 10 pangkat min 2. Ka-nya tadi 1,8 kali 10 pangkat min 5. Sehingga kita bisa dengan mudah untuk menghitung harga H plus. H plus sama dengan akar Ka kali Ma. Sama dengan akar Ka-nya 1,8 10 pangkat min 5 dikali dengan Ma 10 pangkat min 2. Ini kita dapatkan tentu adalah 1,8 kali 10 pangkat min 7. Setelah dihitung, ini adalah 4,2 kali 10 pangkat min 4. Jadi dengan demikian, maka kita dapatkan bahwa H plusnya adalah 4,2 kali 10 pangkat min 4. Selanjutnya, berapa harga alfa? Alfa sama dengan akar Ka per Ma. Dengan demikian, maka alfa sama dengan akar Ka-nya 1,8 10 pangkat min 5 dibagi dengan Ma 10 pangkat min 2 sama dengan akar 1,8 kali 10 pangkat min 3. Ini kalau kita akarkan, hasilnya adalah 0,042. Jadi dengan demikian kita sudah bisa menghitung derajat ionisasinya, yaitu 0,042. Tetapan keseimbangan untuk ionisasi basa lemah. Basa lemah dalam hal ini adalah MOH
setimbang dengan M plus dan OH min. KB-nya bisa kita tentukan, berarti konsentrasi M plus dikali konsentrasi OH min per konsentrasi basa. MOH dalam hal ini. Nah, tentunya konsentrasi M plus itu sama dengan konsentrasi OH min. Sehingga kita bisa lihat di sini KB sama dengan, karena ini sama-sama OH min, ya berarti ini adalah OH min kali OH min dibagi dengan MB. Selanjutnya, konsentrasi OH min kuadrat per konsentrasi MB itu sama dengan KB. Sehingga dengan demikian OH min kuadrat sama dengan KB kali MB. Dari sini kita dapatkan bahwa OH min sama dengan akar dari KB kali MB. Jadi analog dengan asam lemah. Berarti konsentrasi OH min itu sama dengan akar dari KB kali MB, di mana KB ini adalah tetapan ionisasi dari basa lemah, MB adalah konsentrasi basa lemah. Dengan cara yang persis sama seperti yang sebelumnya kita bahas pada asam, alfanya nanti kita bisa dapatkan sama dengan KB per MB. Bagaimana penurunan rumusnya? Nanti dicek lagi pada bentuk asam. Itu sama persis. Kesimpulan kita adalah konsentrasi OH min itu adalah sama dengan akar dari KB kali dengan MB. Sedangkan alfa bisa dihitung dari akar KB per MB, di mana KB itu adalah tetapan ionisasi, ya, tetapan ionisasi basa lemah. Sedangkan MB adalah konsentrasi basa lemah. Contoh, sebanyak 6,8 gram NH3, MR-nya adalah 17, dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya 1000 ml. Diketahui KB dari NH3 adalah 10⁻⁵. Hitung konsentrasi OH min dan alfa. Pertama tentu yang kita hitung adalah konsentrasi dari NH3. Hitung dulu molnya. Mol dari NH3 6,8 gram dibagi dengan 17 gram per mol. Ini hasilnya adalah 0,4 mol. Dengan demikian, dengan volume tadi adalah 1000, berarti konsentrasi NH3 sama dengan 0,4 mol per 1 liter, sama dengan 0,4 molar. Yang pertama kita hitung adalah OH min-nya. OH min kita hitung berdasarkan rumus yang sudah kita dapatkan sama dengan akar KB kali MB. Berarti konsentrasi basanya atau MB dalam hal ini adalah 0,4. Berarti dengan demikian KB-nya tadi adalah 10⁻⁵ dikali dengan MB. MB-nya adalah 0,4. Tentu sama dengan akar 0,4 berarti
4 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 5, 4 kali 10 pangkat min 6. Dengan demikian, maka OH minnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Setelah kita dapatkan OH minnya, maka kita bisa menghitung juga alfanya, di mana alfa adalah KB per MB. KB-nya adalah 10 pangkat min 5 dibagi MB-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3. Jadi dengan demikian konsentrasi OH minnya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 dan alfanya adalah 5 kali 10 pangkat min 3. Derajat keasaman atau pH. Untuk menunjukkan derajat keasaman kita gunakan pH, di mana pH itu adalah sama dengan min log konsentrasi H+. Sedangkan pOH itu adalah min log konsentrasi OH min. Nilai pH range-nya itu mulai dari 0 sampai 14. Jadi ini adalah 0 untuk adalah yang paling rendah dan 14 adalah yang paling tinggi. Nanti ada hubungan bahwa pH itu adalah sama dengan 14 kurang pOH. Atau juga berarti pH tambah pOH itu berharga 14. Dengan hubungan ini kita bisa melihat bahwa pH ditambah dengan pOH adalah 14. Kalau salah satu diketahui, misalnya pH diketahui, maka kita bisa menghitung harga pOH. Atau kalau pOH-nya kita dapatkan, maka kita bisa menghitung harga pH-nya dengan hubungan ini. Hitung pH larutan berikut. Yang pertama, H2SO4 konsentrasi adalah 0,4 molar. Pertama tentu kita harus tulis reaksinya. H2SO4 terurai jadi 2H+ tambah SO4 2-min. Konsentrasinya di sini adalah 0,4. Di sini kita lihat di apa? H+-nya tentu adalah 2 kali 0,4. Maka dengan demikian H+-nya sama dengan valensi dari H+ di sini adalah 2 dikali dengan konsentrasi 0,4 sama dengan 0,8. Maka dengan demikian berarti pH-nya sama dengan min log 0,8 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 1. Sehingga dengan demikian kita dapatkan bahwa pH-nya itu adalah min log 8 kali 10 pangkat min 1 min 1 kali min berarti 1 kurang log 8. Yang berikutnya adalah CH3COOH. Konsentrasinya 0,1 molar, Ka-nya 10 pangkat min 5. Maka karena di sini ada Ka, berarti ini adalah asam lemah. Asam lemah berarti ini berada dalam keseimbangan. Nah, bagaimana menghitung H+? Tentu sesuai dengan rumus untuk asam lemah. Sama dengan akar Ka kali Ma, konsentrasi A. Ka-nya di sini 10 pangkat min 5.
MA-nya adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. Sehingga dengan demikian 10 pangkat min 5 kali 10 pangkat min 1 adalah 10 pangkat min 6. Akar dari 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Maka dengan demikian pH-nya sama dengan min log 10 pangkat min 3. Log 10 pangkat min 3 itu adalah min 3. Dengan demikian hasilnya adalah, atau biasanya tidak ditulis, pH adalah 3. Yang berikutnya NaOH 0,3 molar. Di NaOH turunnya jadi Na plus dan OH min. Dengan demikian kita bisa menghitung konsentrasi OH minnya. Sama dengan B dikali dengan MB. Valensi basanya adalah 1, berarti 1 kali MB-nya, konsentrasinya adalah 0,3. Sama dengan 0,3. Atau sama dengan 3 kali 10 pangkat min 1. Dengan demikian maka POH sama dengan min log 3 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan, berarti 1 kurang log 3. Ini pOH. Dengan demikian maka pH sama dengan 14 kurang 1 kurang log 3. Sama dengan 14 kurang 1, 13. Min, ini juga min, plus log 3. Dengan demikian maka pH-nya adalah 13 tambah log 3. Yang berikutnya adalah NH4OH, konsentrasi 0,2, Kb-nya 10 pangkat min 5. Jadi dengan demikian NH4OH berarti ini adalah merupakan basa lemah. Ya. Berarti NH4 plus tambah OH min. Berarti konsentrasi OH min, karena ini adalah merupakan basa lemah, berarti Kb dikali dengan konsentrasi. Kb-nya adalah 10 min 5, konsentrasinya 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah tentu 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 1, akarnya ya, berarti 10 pangkat min 3. Kemudian akar 2. Dengan demikian maka harga POH sama dengan min log akar 2 kali 10 pangkat min 3. Sama dengan 3 kurang log akar 2. POH sama dengan 3 kurang log akar 2, maka pH sama dengan 14 kurang 3 log akar 2. Sama dengan 14 kurang 3 adalah 11, tambah dengan log akar 2. Jadi pH-nya adalah 11 tambah log akar 2. Untuk latihan, hitunglah pH larutan berikut. Yang pertama adalah asam nitrat, konsentrasinya adalah 0,01 molar. Yang kedua adalah kalsium hidroksida dengan konsentrasi 0,2 molar. Yang ketiga adalah asam karbonat, konsentrasinya adalah 0,001 molar dengan Ka 10 pangkat min 5. Yang kedua, suatu larutan asam lemah yang mempunyai pH 2, tentukan harga Ka larutan tersebut jika konsentrasinya adalah 0,1 molar.
dan tentukan juga derajat ionisasinya atau alfa. Demikianlah yang bisa disampaikan untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.